Bab 2649 sampai bab 2652. Mustahil, teriak pria dingin itu, melompat dari tanah dan mengangkat pedangnya. Dia memegang gagang pedangnya dengan satu tangan dan ujung pedang dengan tangan lainnya, sambil mengertakkan gigi dengan kejam. Dan pedangnya sangat tajam, dan darah sudah menetes dari tangan yang memegang ujung pedang. Pria dingin itu tidak peduli sama sekali, seolah itu bukan tangannya sendiri. Pria dingin itu benar-benar gila. Segera setelah itu, hanya terdengar beberapa suara klik, dan pedang pria dingin itu benar-benar patah menjadi beberapa bagian sendirian. Kemudian, pecahan pedang yang patah tidak jatuh ke tanah, tetapi didorong oleh Zenki yang sangat kuat dan ditembakkan ke arah Ye Chong. Dan kekuatan setiap pecahan pedang panjang tidak kalah kuatnya dengan cahaya pedang yang menghancurkan dunia dan menghancurkan langit dan bumi yang baru saja disambar oleh manusia dingin itu. Ini mungkin pukulan terkuat yang pernah dilakukan pria berdarah dingin itu, mempertaruhkan nyawanya. Beberapa pecahan membelah langit, meninggalkan suara menembus langit, dan sang dewi terbang menuju Ye Chong seperti bunga yang bertebaran. Kemudian, Ye Chong terlihat tidak panik, dan sekuntum bunga pedang menari-nari dari pedang tulang ikan di tangannya. Hanya mendengar beberapa suara, ding-ding-ding, pecahan itu bertabrakan dengan pedang tulang ikan Ye Chong, dan sejumlah besar percikan api langsung meledak. Namun, setelah beberapa suara, Ye Chong terlempar mundur beberapa langkah oleh pecahan tersebut, dan pecahan tersebut jatuh ke tanah satu demi satu. Fragmen tersebut tidak menyebabkan kerusakan besar pada Ye Chong. Melihat Ye Chong masih aman dan sehat, pria dingin itu benar-benar putus asa. Setelah pria dingin itu menyelesaikan gerakan ini, tubuhnya menjadi sangat lemah dan dia mundur 2 langkah. Dia memandang Ye Chong, masih tidak percaya bahwa Ye Chong memiliki kekuatan yang kuat dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi saat ini, hidupnya telah terbakar habis. Meskipun dia tidak mau menyerah, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Ye Chong. Setelah Ye Chong memblokir pukulan terakhir manusia dingin kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Ye Chong tidak sopan dan berjalan langsung menuju pria dingin itu tanpa bicara omong kosong. Pria dingin itu begitu putus asa hingga kehilangan akal sehatnya. Kamu, tidak mungkin, bagaimana mungkin, siapa kamu? Pria dingin itu meraung memilukan, saya tidak percaya. Saya adalah kapten tim aksi Tahta Suci Saint Easton. Saya. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chong sudah berjalan mendekatinya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pria dingin itu masih berteriak, aku tidak bisa kalah. Kemudian, saat pria dingin itu berteriak, Ye Chong meraih leher pria dingin itu. Pada saat ini, efektivitas tempur pria dingin itu telah benar-benar hilang, dia seperti ayam dan anjing, dengan Ye Chong mencengkeram nasibnya. Suara pria dingin itu berhenti tiba-tiba, namun dia masih berkata dengan ragu, tidak, itu tidak mungkin. Dan hal-hal seperti itu. Lalu, dengan sekali klik, Ye Chong tanpa ampun mematahkan leher pria dingin itu. Setelah Ye Chong membunuh pria dingin itu, garis keturunan Huanglong di tubuh Ye Chong menjadi gelisah lagi. Manusia dingin juga merupakan tanah abadi sejati, selama dia mencapai tanah abadi, esensi budidaya akan diproduksi di dalam tubuhnya. Sama seperti ketika Ye Chong membunuh Master Kongdu, ketika garis keturunan Huanglong sedang gelisah, dia menyerap esensi kultivasi dari tubuh pria dingin itu. Namun pria dingin ini kalah jauh dengan Master Kongdu, ia hanya memiliki saripati sebesar batu ceri di tubuhnya. Kemampuan Ye Chong untuk membunuh Master Kongdu sebagian besar disebabkan oleh keberuntungan. Esensi Master Kongdu yang dia serap sebelumnya dan esensi yang dia serap sekarang semuanya menyatu. Jika Ye Chong tidak dengan sengaja menyerap dan menyempurnakan esensi kekuatan yang berharga ini, kekuatan ini masih bisa berada di tubuh Ye Chong dan diserap oleh Ye Chong sedikit demi sedikit. Namun, keseluruhan prosesnya akan sangat lambat.
Namun, keseluruhan prosesnya akan sangat lambat. Tapi sekarang, ketika esensi kekuatan biksu kosong di tubuh Ye Chong telah menyerap kurang dari 1/10, esensi kekuatan pria dingin itu ditambahkan. Kekuatan yang tersimpan di tubuh Ye Chong menjadi lebih kuat. Setelah kematian pria dingin itu, hanya wanita sutra merah yang tersisa di trio tahta suci Sein Timur. Gadis sutra merah itu menatap Ye Chong dengan kaget. Ye Chong juga memandangi gadis sutra merah itu, lalu berjalan menuju gadis sutra merah itu. Gadis sutra merah itu tampak jelek dan berkata kepada Ye Chong, "Jangan datang." Ye Chong mengabaikan raungan gadis sutra merah dan terus berjalan menuju gadis sutra merah. Pada saat ini, gadis sutra merah sudah merasakan semacam ketakutan yang melekat di hatinya, dan ancaman kematian telah memenuhi pikiran gadis sutra merah itu. Gadis sutra merah itu bisa merasakan bahwa Ye Chong benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan. Di mata gadis sutra merah, Ye Chong adalah iblis saat ini. Gadis dengan stoking sutra merah tanpa sadar mengumpulkan energinya dan bersiap untuk melawan. Dalam sekejap ratusan benang merah keluar dari tubuhnya dengan bunyi plop, seperti laba-laba kelabang, benang merah itu menari-nari secara acak. Tapi mengapa Ye Chong peduli dengan hal ini? Semua benang merah tiba-tiba jatuh ke arah Ye Chong. Ye Chong hanya melambaikan tangannya dengan santai dan menghancurkan semua benang merah. Lalu, Ye Chong berjalan mendekati gadis sutra merah. Gadis sutra merah itu ketakutan saat ini, dan berkata dengan wajah pucat, "Tidak, jangan bunuh aku, selamatkan saja hidupku." Ye Chong menyipitkan matanya dan meletakkan tangannya di bahu gadis sutra merah itu. Melihat permintaan belas kasihannya gagal, gadis sutra merah itu mulai mengancam Ye Chong dan berkata kepada Ye Chong, "Apakah kamu tahu siapa aku? Aku keponakan Uskup Agung Set Tahta Suci Timur. Tahukah kamu siapa Set Tahta Suci Timur? Uskup Agung bukan Jax sebanding. Jika kamu membunuhku, mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi, dan kamu akan sengsara." Ye Chong mendengus dingin dan berkata, "Uskup Agung Set Tahta Suci Timur, oke, cepat atau lambat aku akan mengirimnya turun juga." Jika ada orang di luar yang melihat adegan ini saat ini, orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran mungkin berpikir bahwa Ye Chong menindas wanita dari keluarga baik-baik dan melakukan sesuatu pada sutra merah, gadis. Gadis sutra merah itu begitu ketakutan sehingga dia menangis dan berkata dengan putus asa, aku salah, tolong ampuni aku." Ye Chong berkata dengan dingin, "Aku bisa mengampuni hidupmu." "Benarkah?" Gadis berbaju merah stoking sutra tidak percaya. Saat dia berbicara, Ye Zhan tiba-tiba meledak dengan semburan energi sejati dari tangannya, yang segera menembus bahu Hong Sinu, langsung menghancurkan Hong Sinu. Dan gadis dengan stoking sutra merah, yang budidayanya mendekati Dewa Tanah, langsung dikalahkan oleh Ye Chong. Setelah dipukuli oleh Ye Chong, tubuhnya melunak dan jatuh ke tanah. "Selamatkan hidupmu." Ye Chong berkata, "Kembalilah dan beritahu orang-orang tahta suci bahwa berani datang ke Tiongkok untuk menimbulkan masalah adalah hal terburuk yang pernah mereka lakukan dalam hidup mereka, leher dan tunggu aku membunuh mereka." Petik 2. Ye Chong melumpuhkan budidaya Hong Sinu, tetapi tidak membunuhnya. Dia hanya ingin dia mengirim pesan kepada dunia. Siapapun yang berani datang ke Tiongkok untuk menimbulkan masalah akan mencari kematian. Namun, dia beruntung Ye Chong tidak membunuhnya. Kali ini ketiga anggota tahta suci Sein Timur meninggal sebelum mereka meninggalkan ketentaraan, mereka baru saja tiba di kota Jinling dan dua di antaranya telah terbunuh bahkan sebelum mereka menjalankan misi. Setelah Ye Chong menggulingkan Hong Sinu, dia kembali ke kota tanpa menoleh ke belakang untuk menemukan Pan Wei dan yang lainnya. Ketika Ye Chong kembali ke gedung yang belum selesai, Pan Wei sudah tidak ada lagi, dan Zhu Jiayin telah tiba bersama sekelompok orang. Selain Zhu Jiayin, kenalan lama Ye Chong lainnya, Biksu Bai Bao, juga datang.
Ye Chong dan Biksu Bai Bao sudah lama tidak bertemu, dan mereka tidak berharap untuk bertemu lagi saat ini. Keduanya hanya mengobrol beberapa kata, dan kemudian fokus pada situasi saat ini. Ye Chong juga menghela nafas lega ketika mengetahui bahwa Pan Wei kini telah dengan aman dikirim kembali ke saluran pertama untuk pemulihan. Dan yang harus mereka lakukan selanjutnya adalah berusaha sebaik mungkin untuk menemukan Profesor Chen. Zhu Jiayin berkata bahwa dia telah mengirimkan saluran pertama untuk mencari di seluruh Jinling, dan dalam sehari akan ada berita. Setelah itu, Ye Chong, Zhu Jiayin dan Bao Bao Xishang menemukan hotel di kota untuk menginap dan menunggu kabar. Sekitar setengah hari kemudian, seseorang membawa kembali berita itu. Pada hari itu juga Profesor Chen kemungkinan besar berada di tempat bernama Liu Jiachun. Namun, kini mereka mencari Profesor Chen. Tidak hanya mereka, tetapi banyak orang di dunia bawah tanah Jinling juga mencari Profesor Chen. Orang-orang di dunia bawah tanah Jinling semuanya disuap oleh mantan saudara laki-laki botak. Mereka bertanggung jawab untuk menyelidiki Profesor Chen, dan mereka semua adalah orang-orang dari tahta suci Sein Timur. Zhu Jiayin mendengar suasana di sini dan berkata, bajingan bawah tanah ini biasanya tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, dan mereka tidak berada di bawah kendali saluran pertama kami. Kami selalu menutup mata saat bertemu dengan mereka. Akibatnya, bajingan ini berani membantu orang asing dan ingin menangkap Profesor Chen, yang telah menjadi masalah lain. Kemudian, Zhu Jiayin memberi perintah, dan seluruh dunia bawah tanah Jinling dihancurkan. Hampir dalam semalam, seluruh dunia bawah tanah Jinling runtuh. Bagaimanapun, kekuatan saluran pertama secara alami sangat mudah untuk menghadapi kekuatan bawah tanah di dunia alami. Ini seperti membunuh serangga dengan pisau daging. Saat fajar keesokan harinya, orang-orang biasa di kota Jinling mungkin tidak mengetahui apa yang mereka alami. Namun, dunia bawah tanah Jinling telah lenyap sama sekali. Kemudian, setelah fajar, Ye Chong mengikuti Zhu Jiayin dan Biksu Bai Bao ke Liu Jiachun untuk mencari Profesor Chen. Di pinggiran selatan Jinling terdapat beberapa desa kecil, walaupun terpencil namun lingkungan di sini sangat asri. Mereka bertiga membutuhkan waktu 3 jam untuk sampai ke sini dengan mobil. Ye Chong berjalan ke tempat tinggi dan melihat dari kejauhan, melihat pemandangan luas di depannya. Terlihat gunung dan sungai di sini saling berhadapan, dan di kejauhan terlihat hamparan pegunungan tinggi dan punggung bukit yang diselimuti awan dan kabut. Konon pada zaman dahulu, beberapa generasi kaisar lahir di sini, dan aura ungu membubung ke langit. Di kaki pegunungan yang berbukit-bukit terdapat sebuah telaga besar dengan air yang jernih dan permukaan yang luas. Dari kejauhan tampak seperti cermin besar yang terbentuk secara alami oleh langit dan bumi. Ayo pergi, kata Zhu Jiayin sambil menunjuk ke jalan pegunungan di sebelahnya. Kemudian, mereka bertiga mulai mendaki. Setelah berjalan menyusuri jalan setapak selama kurang lebih 2 jam, mereka sampai di pertigaan jalan. Persimpangan tersebut berhutan lebat. Pada pertigaan jalan terdapat tiang dengan cincin besi di atasnya, dan 2 rambu jalan yang dilas pada cincin besi tersebut. Ada 2 tanda yang menunjukkan jalannya, yang satu bertuliskan Liu Jiachun dan yang lainnya bertuliskan Wang Jiachun. Karakter pada kedua merek tersebut awalnya ditulis dengan sangat jelas, namun sayangnya setelah bertahun-tahun terkena angin dan matahari, sebagian karakter pada kedua merek tersebut telah terkorosi. Yang lebih penting cincin besinya kendor, dan ketika angin bertiup, ia berputar mengelilingi tiang seperti kincir angin. Rambu jalan yang asli telah berubah arah dan kehilangan fungsinya, sehingga tidak dapat diketahui jalan mana yang dimaksud. Melihat pemandangan ini, Biksu Bai Bao berkata dengan sedih, "Oh, sungguh sial. Bagaimana kita akan melakukan ini?" Petik 2. Ketika mereka bertiga sedang memikirkan apa yang harus dilakukan, 3 penduduk desa tiba-tiba datang dari kejauhan.
Mereka bertiga berpakaian compang camping, tampak seperti petani sederhana, dan wajah mereka kecoklatan. Salah seorang laki-laki bertubuh pendek membawa cangkul, satu lagi laki-laki kurus membawa tas besar, dan laki-laki sedang menghisap rokok kering. Kerutan-kerutan di wajahnya tampak seperti sedang tidak tersenyum, bisa menumpuk naik banyak. Biksu Bai Bau sangat gembira saat melihat tiga penduduk desa datang. Dia segera membungkuk dan bertanya, "Teman-teman, apa kabar? Saya ingin bertanya, ke arah mana Liu Jiachun pergi?" Mereka bertiga memandangi kotak harta karun itu dengan curiga. Kemudian, mereka bertiga berkata hampir serempak di sana. Kemudian mereka semua mengulurkan tangan dan menunjuk ke sebuah jalan. Namun, masing-masingnya tidak mengacu pada jalur yang sama. Tiga orang menunjukkan tiga jalur masing-masing. Yang satu adalah pertigaan di sebelah kiri, yang lainnya adalah pertigaan di sebelah kanan, dan yang ketiga adalah yang paling keterlaluan, menunjuk ke arah kedatangan Ye Chong dan yang lainnya. Saya bertanya kepada Anda, tahukah Anda? Biksu Bai Bau bertanya. Mereka bertiga tertawa dan tidak berkata apa-apa. Biksu Bai Bau berkata, "Apa maksudmu?" Saya tahu. Kalian mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya kalian tidak sebaik itu. Saat dia mengatakan itu, Biksu Bai Bau mengeluarkan 3 lembar uang $100 dari miliknya saku, yuan dibagikan kepada tiga penduduk desa ini. Kemudian, dia tersenyum dan bertanya, "Bagaimana? Bisakah Anda memberitahu saya kali ini? Di mana desa Liu Jia?" "Di sana." Petik 2. Ketiga penduduk desa mengumpulkan uang, dan itu memang berbeda. Namun, ketiga penduduk desa itu masih menunjuk ke arah yang berbeda. Mereka hanya mengubah arah jalan yang baru saja mereka tunjuk, namun masih ada 3 arah yang berbeda. Kali ini, Biksu Bai Bau tidak senang apa yang terjadi dengan kalian bertiga. Kamu mengambil uangku, dan sekarang kamu masih tidak memberiku apapun untuk dilakukan untukku. Apa maksudmu? Melihat Biksu Bai Bau merobek wajahnya, "Ini. 3 aku juga tidak berpura-pura menjadi seperti itu." Salah satu dari mereka berkata, "Berhentilah berpura-pura kepada kami. Apakah Anda pikir kami tidak tahu untuk apa palu Anda? Kalian sangat jahat." Biksu Bai Bau tertegun, "Apa? Apa yang kamu tahu?" Petik 2. "Di sini hanya untuk mencuri resep bebek asin dari desa kami. Apa menurutmu kami tidak mengetahuinya?" Kata penduduk desa. Biksu Bai Bau berkata dalam hatinya, "Omong kosong apa ini?" Ye Chong juga mendengar petunjuk pada saat ini. Tampaknya orang-orang ini menganggap mereka sebagai orang jahat dan datang ke desa untuk mencuri formula. Biksu Bai Bau berkata dengan marah, "Kami di sini bukan untuk mencuri formula apapun, siapa yang peduli dengan formula Anda?" Petik 2. "Bah, siapa yang percaya?" Penduduk desa lain yang membawa cangkul berkata, "Kamu adalah Palu, beraninya kamu membodohi saya, apakah kita begitu mudah untuk ditipu? Aku akan memberimu kesempatan dan melihat apakah kamu masih berpura-pura." Saat dia mengatakan itu, dia benar-benar mengangkat cangkulnya dan menghantamkannya ke arah Biksu Bai Bau. Biksu Bai Bau tidak menyangka orang-orang ini akan tiba-tiba mengambil tindakan. Karena tidak dapat mengelak, kepalanya dipukul oleh seorang penduduk desa dengan cangkul. Jika itu adalah orang biasa, ini akan benar-benar membunuhnya. Namun, Biksu Bai Bau adalah orang yang kuat, bagaimana penduduk desa biasa bisa menyakitinya. Kepala Biksu Bai Bau seperti batu yang paling keras. Cangkul itu mengenainya dan terpental kembali. Kebetulan penduduk desa menggunakan kekuatan yang kuat, dan ketika dipantulkan kembali, langsung mengenai kepala penduduk desa. Akibatnya, kepala warga tersebut pecah dan mengeluarkan darah. Hal ini membuat ketiga warga desa sangat marah. "Oke, beraninya kamu memukul orang dengan palu," teriak seorang penduduk desa. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan suona dari tasnya dan meniupnya dengan keras.
Suara Suona nyaring dan jernih, dan suara Suona terdengar jelas di seluruh lembah. Tak lama kemudian, sejumlah besar penduduk desa berlarian dari segala penjuru sambil membawa berbagai peralatan pertanian, mata bajak, sekop, del. Ketika penduduk desa melihat orang-orang di desanya berdarah, semua orang menjadi marah. Mereka berteriak dan mengangkat cangkul untuk menyerang Ye Chong dan yang lainnya. Saat ini, saya mendengar teriakan di kejauhan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Petik 2. Kemudian, seorang pria parubaya berusia 40-an datang. Kepala desa datang. Kepala desa, palu ini akan membuat kepala Wang Zuzi berdarah. Kata penduduk desa satu demi satu. Kepala desa mendekat dan melihat kepala Wang Zuzi, darah masih mengucur dari kepala Wang Zuzi. Kepala desa menepuk pahanya dan berteriak, "Oh, siapa yang melakukan ini? Ini terlalu kejam, ini membunuh seseorang." Kepalanya terbelah. Kebencian macam apa yang ada di sana? Apa yang tidak bisa kamu katakan? Bicaralah dengan hati-hati, kamu pasti sangat kejam. Pada saat ini, Biksu Baibau berkata, "Anda adalah kepala desa, dan saya beritahu Anda, saya tidak bisa disalahkan atas masalah ini. Dialah yang memukul saya dengan cangkul, dan secara tidak sengaja memukul dirinya sendiri." Kepala desa memandang Wang Zuzu. Jelas sekali bahwa kepala desa tahu betul siapa Wang Zuzu di desa itu. Semua orang juga tahu bahwa kemungkinan besar Wang Zuzu yang mengambil langkah pertama. Namun, semua orang di desa dan orang luar secara alami membantu penduduk desa. "Oh, tidak peduli siapa kamu tidak bisa memukul seseorang sampai mati. Ya Tuhan, lihat pendarahannya. Apakah ini akan membunuhmu?" Lanjut kepala desa. "Benar kepala desa, Palu ini bukan orang baik. Mereka hanya ingin resep bebek asin kita. Wang Zuzi yang melakukannya," kata penduduk desa yang memainkan Suona sebelumnya. "Saya tidak menyangka penjahat ini begitu kuat. Mereka hampir memukuli Wang Zuzi sampai mati," kata penduduk desa lainnya. Mendengar hal tersebut, kepala desa langsung waspada. Apakah kamu kesini untuk mencuri formula tersebut?" Petik 2. "Oh tidak. Sebelum saya jelaskan tadi, masyarakat Anda hendak mengambil tindakan, dan ternyata ini adalah kesalahpahaman." Zhu Jiayin dia berjalan dan berkata, "Sebenarnya, kami tidak mencuri formulanya, kami di sini untuk mencari." Sebelum Zhu Jiayin selesai berbicara, Ye Chong menghentikannya, "Sebenarnya, kami di sini untuk makan enak makanan." Ye Chong merasa bahwa penduduk desa ini sangat istimewa. Secara alami, jika mereka mengatakan yang sebenarnya, bahkan jika Profesor Chen benar-benar ada di sini, mereka tidak akan mengatakannya. Karena Profesor Chen bisa bersembunyi di sini, itu berarti dia sangat akrab dengan orang-orang di desa ini, bahkan jika kebenarannya terungkap, penduduk desa ini mungkin menganggap mereka sebagai orang jahat dan tidak akan membocorkan informasi apapun tentang Profesor Chen. Mungkin akan lebih sulit lagi. Memikirkan hal ini, Ye Chong berkata kepada orang-orang ini, "Sebenarnya, kami bukan orang jahat, dan kami di sini bukan untuk meminta resep rahasia bebek asin. Lihat kami terlihat seperti menjalankan restoran. Kami baru saja mendengarnya bahwa bebek asin di desa Liu Jia sangat enak. Terkenal, jadi saya datang ke sini untuk mencicipinya untuk dikonsumsi." Setelah mendengar ini, kepala desa memandang ketiga orang itu dengan hati-hati, matanya berputar beberapa kali. "Benarkah?" Ye Chong terkekeh, "Tentu saja itu benar." Kepala desa berpikir sejenak, lalu berkata kepada penduduk desa, "Saya baru saja mengatakan bahwa Anda tidak terlihat seperti koki, jadi Anda tidak menginginkan resep kami." Kemudian, kepala desa mengkritiknya. Penduduk desa berkata, "Kamu Palu yang bodoh, lihat orang-orang ini, mereka adalah orang-orang baik. Mereka datang ke desa kami untuk mengeluarkan uang. Dan kamu memukuli orang." "Meniup Suona," kata penduduk desa.
Pada saat ini, seorang penduduk desa di sebelahnya berkata, "Baiklah, kepala desa, apa yang harus dilakukan Wang Zuzu?" Wang Zuzu dipukuli dengan sangat parah oleh mereka hingga dia berdarah. Dia akan mati. Kepala desa juga terlihat sangat malu. Dia memandang Ye Chong, Zhu Jiayin, dan Biksu Bai Bao, lalu ke Wang Zuzu. Hei, Ya, ini sangat tragis. Bagaimana kamu bisa mengalahkan orang seperti ini? Kepala desa menghela nafas, berpura-pura malu, meskipun ini adalah kesalahpahaman ini terlalu kejam. Zhu Jiayin saling memandang. Dan Ye Chong tersenyum, mereka berdua dapat melihat bahwa kepala desa hanya menginginkan kompensasi atas kata-katanya. Zhu Jiayin menatap Biksu Bai Bao. Biksu Bai Bao mengerti. 7 dari mereka tidak bahagia dan 8 dari mereka tidak marah. Namun, mereka tidak bisa melawan keinginan Zhu Jiayin. Dia tidak punya pilihan selain tersenyum pahit, berjalan ke arah Wang Zuzi, dan mengeluarkan sekotak salep dari tas harta karunnya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Melihat Biksu Bai Bao mendekat, penduduk desa ketakutan dan segera bertanya dengan waspada. Biksu Bai Bao tersenyum pahit dan berkata, "Saya di sini untuk mengobatinya." Setelah mengatakan itu, Biksu Bai Bao mau tidak mau mengoleskan salep tersebut ke kepala Wang Zuzu. Akibatnya, pendarahan Wang Zuzu langsung berhenti. Apakah ini mungkin? Penduduk desa merasa sedikit bingung ketika melihat pendarahannya telah berhenti. Hal yang sangat kuat. Pukul orang itu seperti ini dan oleskan salep. Meski pendarahannya sudah berhenti, apakah orang itu masih hidup? Kepala desa masih terlihat sangat malu. Biksu Bai Bao kemudian mengambil 500 yuan lagi, menyerahkannya kepada Wang Zuzu, dan berkata, "Anggap saja ini sebagai kompensasi." Kepala desa melihat uang itu. "Kalau begitu sepertinya bukan masalah besar," kata kepala desa. Saat ini, seorang wanita berlari. "Oh, Zuzu. Apa yang kamu lakukan? Oh, kamu tidak bisa mati. Apa yang akan saya lakukan jika kamu mati? Oh, Zuzu, menurutmu berapa umur anakmu? Dia baru saja masuk sekolah dasar. Kamu kesehatannya tidak bagus. Bahkan jika kamu mati, aku tidak akan hidup. Ayo kita mati bersama." Wanita ini tampak seperti istri Wang Zuzu dan dia menangis terseduh-seduh. Oh, tidak masuk akal. Orang memang seperti ini, jadi apa yang kamu lakukan dengan uang sedikit ini? Petik 2. Wanita ini jelas tidak puas dengan uang itu. Biksu Bai Bao berkata tanpa daya, "Jangan khawatir, dia tidak akan mati." Apa? Wanita itu menangis lebih keras ketika dia mendengar ini, dia tidak akan selamat. "Oh, Zuzi, apakah kamu mendengar itu? Dia bilang kamu akan bertahan." "Tidak mungkin, ini terlalu menyedihkan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan jika saya seorang yatim piatu dan seorang ibu janda?" Ups. Biksu Bai Bao bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinga wanita ini. Namun, agar cepat memasuki desa dan menemukan Profesor Chen, Biksu Bai Bao terlalu malas untuk berdebat dengan orang-orang ini. Kemudian, Biksu Bai Bao mengambil 1000 yuan lagi, menyerahkannya kepada istri Wang Zuzu, dan berkata, "Kamu tidak bisa mati kali ini, kan?" Ketika istri Wang Zuzu melihat uang itu, dia segera mengubah senyumannya dan berkata, "Saya akan mati." "Tidak, ups, bagaimana bisa seseorang mati jika kamu terluka?" Biksu Bai Bao juga terdiam, bertanya-tanya mengapa dia begitu tidak beruntung. Bukan karena dia terburu-buru mencari Profesor Chen, jadi dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Melihat adegan ini, Ye Chong dan Zhu Jiayin diam-diam menertawakan Biksu Bai Bao. Kepala desa juga sangat gembira melihat Biksu Bai Bao dengan murah hati mengeluarkan uang tersebut. Dia terlihat sangat antusias dan berkata, "Tiga tamu, ayo, kalian semua adalah tamu kami yang paling berharga, silakan datang ke desa untuk mengundang kami." Kata kepala
Desa sambil memberi isyarat mengundang. Ternyata pertigaan sebelah kiri adalah jalan menuju desa Liujia. Kemudian, Ye Chong, Zhu Jiayin dan Biksu Bai Bau mengikuti kepala desa ke desa Liujia. Penduduk desa lainnya mengikuti mereka dengan penuh minat dan rasa ingin tahu, mengobrol sepanjang jalan, seolah-olah mereka sudah lama tidak bertemu orang luar. Saat kepala desa berjalan, dia mengobrol dengan antusias dengan Ye Chong dan yang lainnya. "Oh, kamu pintar sekali. Kami di sini untuk makan bebek asin. Kami di sini pada waktu yang tepat. Bisa dibilang kamu harus mencari ke seluruh Jinling, tidak? Di seluruh China, tidak ada bebek asin, lebih baik dari desa Liujia kami." "Enak sekali." Kepala desa membual. "Benar, kalian ada di sini," kata penduduk desa lainnya. Kepala desa berkata sambil tersenyum, "Lagi pula, penduduk desa di desa Liujia sangat sederhana, ramah dan memiliki adat istiadat rakyat yang sederhana. Ketika Anda datang ke sini, Anda pasti akan merasa seperti di rumah sendiri." Ketika kepala desa mengatakan ini, dia benar-benar berani. Sementara Ye Chong mendengarkan, dia memandang Wang Zuzu dan istrinya yang diam-diam menghitung uang di sebelah mereka. Dia berkata dalam hatinya, penduduk desa ini cukup sederhana, tetapi kesederhanaannya terlalu berlebihan. Dari pertigaan jalan, jaraknya sekitar setengah kilometer. Sekelompok orang segera sampai di pintu masuk desa Liujia. Berdiri di pintu masuk desa, Anda bisa melihat deretan rumah jerami di desa Liujia. Tampaknya seluruh desa bukanlah desa yang sangat kaya, dan banyak rumah serta halaman yang sangat sederhana. Mungkin ada lebih dari 100 rumah tangga di desa ini. Beberapa anak sedang bermain dengan anjing lokal di pintu masuk desa. Kepala desa menepuk kepala salah satu anak kecil itu dan berkata, "Gouzi, pergi dan panggil kakekmu keluar dan beritahu dia bahwa ada tamu yang datang. Siapkan bebek asin terbaik dan paling otentik untukku hari ini." Gouzi bukanlah seorang orang baik, anak kecil yang berumur sekitar 10 tahun itu tampak seperti baru saja selesai berkelahi dengan anak-anak lain, kotor dan hidungnya berdarah. Setelah mendengar perkataan kepala desa, anjing itu berbalik dan lari. Kepala desa berkata kepada Ye Chong dan yang lainnya, "Hei 3 tamu, harap tunggu sebentar lagi. Jangan takut terlambat untuk makan enak. Kakek Gouzi, Lao Litu, adalah pewaris yang paling otentik bebek asin di desa kita. Hari ini siang hari, biarkan dia ayo buatkan bebek asin paling enak untuk semua orang." Petik 2. Zhu Jiayin berkata, "Jangan terburu-buru, ini masih pagi, kenapa saya tidak melihat pemandangan indah di desa dan ayo jalan-jalan sekitar." Faktanya, niat sebenarnya Zhu Jiayin adalah meminjam. Dia mengambil kesempatan itu untuk mencari tahu berita tentang Profesor Chen. Setelah mendengar ini, kepala desa tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya akan mengajak Anda berkeliling. Saya akan membawa Anda ke Museum Sejarah Desa di desa untuk melihat-lihat dulu." Ye Chong tidak pernah menyangka akan ada museum sejarah desa di tempat sekecil itu. Kalau soal museum sejarah desa, kepala desa terlihat sangat bangga, jelas dia sangat prihatin dengan hal tersebut. "Hehe, tentu saja, desa kami bukan desa biasa." Kemudian, kepala desa membawa Ye Chong dan mereka bertiga ke Museum Sejarah Desa. Dan Museum Sejarah Desa ini sebenarnya hanya sebuah gubuk di sebelah komite desa. Sudah ada 3 jaring laba-laba yang tergantung di pintu, terlihat jelas tidak ada yang peduli dengan tempat ini di waktu normal. Kemudian, kepala desa mengeluarkan seikat kunci dan setelah lama mencari, dia menemukan kunci Museum Sejarah Desa dan membuka kunci yang berkarat. Bau apek langsung keluar, membuat kepala desa terbatuk 2 kali. Kemudian, kepala desa terkekeh lagi dan berkata, "Kalian bertiga, silakan masuk." Ye Chong dan yang lainnya masuk. Di dalam Museum Sejarah Desa ini hanya terdapat 1 ruangan.
Sinar matahari menyinari kaca rumah, menyinari sudut seberang dengan sangat terang. Namun seluruh ruangan masih tampak sangat gelap. Tidak ada apapun di seluruh ruangan kecuali panji dan gambar. Panji-panji dan gambar-gambar menempati dinding yang menghadap pintu, dan 3 dinding lainnya kosong. Saya harus mengatakan bahwa Museum Sejarah Desa ini memang agak kasar. Dan spanduk serta gambar ini adalah satu-satunya yang ada di Museum Sejarah Desa. Ye Chong tersenyum pahit di dalam hatinya. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Kepala desa sangat bangga dengan hal ini. Dia menunjuk ke spanduk dan berkata, "Lihat, kalian bertiga. Ini adalah kehormatan yang diberikan kepada desa kami oleh atasan saat itu." Mereka bertiga, Yi Kuyue, Ye Chong, semuanya melihat menuju spanduk di spanduk. Lihatlah teksnya. Mereka menemukan ada beberapa kata yang ditulis dengan karakter berlapis emas di atasnya, "Jadilah desa bebek nomor 1, yang terkenal ribuan mil." Kepala desa berkata dengan bangga, "Ini adalah penegasan dari bebek asin Liu Jiachun kami. Jadi jika Anda datang ke sini, Anda datang ke tempat yang tepat. Soalnya, bahkan atasan pun memuji kami tanpa henti, mengatakan bahwa kami adalah yang terbaik dalam membuat bebek. Luar biasa." Ye Chong mengangguk, menahan senyum, dan melihat gambar lain di sebelah spanduk. Dan ini adalah lukisan sosok yang sangat kuno, dan yang dilukis di atasnya adalah seorang kaisar kuno. Kaisar mengenakan jubah kuning dan duduk di kursi naga, tampak sangat megah. Ada sebaris teks di sebelahnya yang hampir terbaca, "Kaisar Gaosu dari dinasti Han." Ternyata inilah potret kaisar pendiri dinasti Han. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa Anda ingin menggantung potret Kaisar Gaosu di sini?" Pada titik ini, kepala desa bahkan lebih bangga, seolah-olah dia sedang menunggu Ye Chong menanyakan pertanyaan ini. Dia berkata, "Hei, kalian bertiga, kalian tidak tahu apa-apa. Nenek moyang desa kami adalah kaisar dinasti Han. Ini nenek moyang kami, dan kami semua memujanya. Ini dinasti Liu kami. Asal-usul desa." "Apa?" Zhu Jiayin memandang kepala desa dengan tidak percaya, "Kamu bilang kamu adalah keturunan Kaisar Han?" Petik 2. "Tentu saja," kata kepala desa. Ye Chong juga merasa geli di hatinya. Ia tidak menyangka meskipun tempat terpencil ini bernama Desa Liu Jia, bisa jadi itu adalah keturunan nenek moyang Han. Ini terlalu tidak masuk akal. Biksu Bai Bau bahkan langsung tertawa, "Saya sedang berbicara tentang kepala desa, di antara sekian banyak pekerja sederhana, ini adalah pertama kalinya saya melihat orang seperti Anda yang bisa mengarang kebohongan." Dan kepala desa juga melihatnya. Ekspresi ketiga orang itu jelas-jelas tidak bisa dipercaya. Kepala desa berkata, Semua yang saya katakan adalah benar." Tentu saja." Zhu Jiayin berkata, "Saya tahu apa yang Anda katakan itu benar." Setelah meninggalkan Museum Sejarah Desa, kepala desa memimpin 3 orang berjalan di sekitar desa Liu Jia. Desanya tidak besar, sangat terpencil, hutannya tidak rimbun, kadang-kadang ada hembusan angin dan pasir. Jalanan di desa tersebut juga becek. Berdiri di ujung desa, Anda bisa melihat hutan di kejauhan. Di desa Liu Jia, bebek adalah yang paling populer. Ada sekawanan bebek di sini, setidaknya ada ribuan bebek di sebuah desa kecil. Sebuah parit besar di sebelah timur desa Liu Jia ditutupi lumut hijau. Ada banyak sekali bebek yang berkicau di dalam, berenang dan memakan lumut. Nama kampung bebek nomor 1 rupanya tidak dipalsukan begitu saja. Bersambung.